Halo guys, halo everyone. Kali ini gue ingin membawakan pembahasan tentang salah satu franchise video game yang udah cukup lama eksis di dunia video game. Franchise yang bakal kita bahas adalah Silent Hill franchise yang dibuat oleh tim Silent di bawah naungan Konami. Mungkin ini adalah seri yang udah nggak asing lagi di telinga para gamers ya, mengingat eksistensinya tetap ada walau franchise-nya tidak lagi merilis seri terbaru. Karena para fans mereka juga masih tetap eksis di kancah dunia video game. Kita juga tahu bahwa Silent Hill merupakan salah satu game survival horror yang begitu sukses di pasaran. Seri pertama dari Silent Hill itu muncul pada tahun 1999 di konsol PlayStation 1 atau lebih sering kita sebut PS1 dengan judul Silent Hill, dan terus menambah lini franchise-nya sampai terakhir pada tahun 2014 yang diberi judul Silent Hill PT, yang sayangnya proyeknya dihentikan di tengah-tengah pengembangan game tersebut. Sayang banget ya, padahal game ini punya fanbase yang besar dan ide ceritanya sebenarnya bisa dieksploitasi dengan lebih variatif lagi menurut gue. Dan dari puluhan franchise Silent Hill yang telah ada, mari kita fokus dulu dengan salah satu seri Silent Hill yang cukup menarik untuk gue pribadi, yaitu seri keempat dari Silent Hill yang disebut Silent Hill 4 The Room. Gue tahu banyak yang bilang bahwa seri keempat ini tidak lebih baik dari beberapa seri sebelumnya, akan tetapi seri keempat ini adalah awal gue mencintai franchise yang satu ini. Pengalaman bermain yang luar biasa berhasil gue dapatkan ketika gue berhasil menyelesaikan game yang satu ini. So yuk mari kita bahas, kenapa sih kalian terkhususnya para gamer menurut gue harus memainkan game yang satu ini. Jadi Silent Hill 4 ini awalnya dirilis pada tahun 2004 untuk platform PS2, Xbox dan PC. Dan pada tahun 2020 versi PC-nya juga diberikan patch agar bisa dijalankan di sistem Windows 10 ke atas. Dan kalau lu emang mau mainin game ini, gue saranin untuk memainkannya pakai emulator. Gue pernah memainkan game ini ketika gue masih SMP, akan tetapi gue nggak sanggup menyelesaikan game yang satu ini karena menurut gue atmosfernya terlalu menakutkan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kembali lagi dan menyelesaikan game ini untuk melawan kembali rasa takut gue di masa lalu dikala gue memainkan game ini pertama kali. Di game ini kita akan bermain sebagai seorang pria bernama Henry Townsend yang tinggal di apartemen South Ashfield High, di mana dia tinggal di ruangan dengan nomor 302. Dan ruangan inilah yang akan menjadi kunci dan alur cerita di dalam game ini. Game bakal dimulai dengan Henry yang terbangun tiba-tiba mendapatkan dirinya terkunci di dalam ruangan 302 yang merupakan ruangannya, membuat dirinya terisolasi. Satu-satunya bisa Henry akses hanyalah mengintip di satu lubang kecil yang menghubungkan ruangannya dengan ruangan tetangganya yang bernama Ellen Galvin. Dan di kamar mandi apartemennya dia juga menemukan suatu lubang yang bisa menjadi portal yang akan menghubungkannya menuju ke Otherworld. Villain utama di seri Silent Hill yang keempat ini adalah seorang psikopat bernama Walter Sullivan yang punya rasa obsesi terhadap ruangan 302 dan menganggap ruangan 302 ini sebagai ibunya. Ya, sebagai ibunya. Dan dia akan selalu mengganggu siapapun yang tinggal di ruangan tersebut. Intinya di game ini Walter ingin menggunakan sebuah ritual yang disebut dengan 21 Sacrament untuk melancarkan ambisinya. Ia membunuh orang dan kemudian para korbannya akan diberikan tanda berupa angka 1/21 sampai 21/21. Dan secara tidak langsung karena Henry adalah orang yang tinggal di ruangan 302, dia harus bertahan hidup dalam teror seorang psikopat. Punya cerita yang cukup absurd membuat game ini cukup menarik di mata gue. Akan tapi untuk seri-seri Silent Hill memang punya konsep cerita yang dibilang mirip-mirip. Tapi Silent Hill 4 ini benar-benar yang paling membuat gue tertarik untuk memainkan dan terjun ke dunia Silent Hill. Tentu, yang menjadi pemicu kenapa gue mau memainkan game ini adalah karena genrenya. Dan survival horror yang dibawakan oleh Silent Hill 4 ini benar-benar luar biasa. Perasaan yang gak gue dapatkan ketika memainkan Silent Hill yang ketiga. Gue cukup suka dengan desain dunia, monster, soundtrack, dan bagaimana game ini ingin membawa gue. Mari kita mulai dari inventory system yang menjadi salah satu elemen utama ketika memainkan game bergenre survival horror. Sebagai game horror tentu ada batas maksimum ketika kita ingin membawa items. Dan untungnya inventory gak akan terlalu mempengaruhi gameplay secara keseluruhan. Karena kita akan lebih berfokus menggunakan weapon yang bersifat melee ketimbang item yang bersifat range. Dan juga inventory sistemnya juga cukup fair. Karena ketika kita kembali ke apartemen kita bisa memilah-milih item yang akan kita bawa dan kita tinggal melalui inventory box yang ada di apartemen. Dan karena game ini berfokus pada melee combat, musuh-musuhnya menjadi terasa unik tapi juga menantang.
karena kita akan berfokus berhadapan dengan mereka di jarak yang dekat. Ada cukup banyak monster yang direpresentasikan dengan cukup baik di game ini. Mulai dari monster yang terbakar dengan suara yang aneh, hantu-hantu berterbangan yang tidak bisa dibunuh, dan monster yang membuat gue merasa tidak nyaman, yaitu The Twin Victim. Ketika gue pertama kali bertemu dengannya, jujur, entah kenapa desainnya terlalu mengerikan, dan ini juga menjadi poin plus dari gue untuk game yang satu ini, terutama di momen ini. Nyawa taruhan. Ada juga beberapa tipe monster mediocre yang sebenarnya bakal cukup mengganggu kalian di sepanjang perjalanan. Dan karena atmosfernya yang luar biasa, game ini benar-benar terasa mengerikan untuk gue pribadi. Dan di sepanjang perjalanan, Ellen Garfield yang akan juga menjadi korban dari sang psikopat juga terjebak di Otherworld bersama dengan Henry. Sehingga Eileen juga akan membantu kita dalam perjalanan kita di Otherworld. Dan gue suka banget bagaimana implementasi Eileen sebagai partner kita di game ini. Eileen bisa membantu kita dalam combat dan tidak akan menjadi penghambat kita di sepanjang gameplay. Game seperti Resident Evil 4 mungkin punya sistem yang sama, tapi implementasinya benar-benar berbeda. Karena Ashley di Resident Evil 4 akan cukup merepotkan kita. Ketika kita memainkan Resident Evil 4 untuk pertama kali, di mana Ashley bisa dengan mudah ditangkap, terbunuh oleh musuh, atau bahkan terbunuh oleh serangan player itu sendiri. Dan berbeda dengan Eileen, Eileen tidak bisa terbunuh di game ini. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya, sehingga membuat game ini jauh lebih fleksibel dan mudah, karena kita akan lebih mudah untuk run and hide ketimbang harus menghabisi para musuh. Dan untuk level design, gua benar-benar suka karena memberikan rasa takut yang cukup terasa di setiap area yang akan kita lewati. Dan area-areanya juga didesain dengan cukup baik sehingga membuat kita cepat beradaptasi dan mengerti dengan keseluruhan area per area. Bahkan mungkin item berupa maps tidak akan sangat jarang untuk digunakan. Ada beberapa area yang cukup membuat gue merinding, terutama di area hospital yang benar-benar diimplementasikan dengan atmosfer yang cukup mengerikan. Dan juga spiral stairs yang tertutup kabut membuatnya cukup terasa mengerikan. Di game ini kita juga akan mempunyai haunting system. Ini adalah salah satu aspek yang menurut gue cukup menarik, karena haunting system ini akan menjadi salah satu pemicu kenapa game ini begitu menarik di mata gue pribadi. Di sepanjang perjalanan kita bisa kembali ke apartemen kita kapanpun, dimana kita bisa mengisi health bar kita, dan kita juga harus memperhatikan haunting area di sekitar apartemen kita. Haunting system akan mengurangi health bar kita ketika berada di jarak yang terlalu dekat di sekitaran area haunting yang ada di apartemen kita. Dan cara untuk mengantisipasinya adalah dengan mencari lilin suci ataupun medali yang bisa kita dapatkan di sepanjang perjalanan. Dan haunting system ini juga akan mempengaruhi ending yang akan kita dapatkan ketika menyelesaikan game ini. Jadi selalu lu pastikan haunting systemnya. Untuk cutscene dan soundtrack, gua rasa sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Silent Hill 4 benar-benar luar biasa. Cutscene-nya dipoles dengan grafik ala-ala gambar bergerak yang dipadukan dengan motion blur, membuat atmosfernya terasa menusuk. Soundtracknya juga dikemas dengan begitu baik, karena soundtracknya juga akan sangat berpengaruh dengan gameplay yang akan kita jalankan. Dan Silent Hill benar-benar berhasil memukau gue, terutama di beberapa adegan cutscene yang mampu dipadukan dengan soundtrack yang tidak terasa awkward di telinga. Dan satu lagi yang begitu gue suka di game ini adalah real time inventory-nya, dimana kita untuk mengganti item, kita tidak akan memencet tombol pause untuk memilah-milih item yang akan kita gunakan, sehingga membuat rasa imersif kita dan dalam bermain terasa menegangkan, terutama di situasi-situasi genting. Tapi di samping kehebatan game ini, ada juga beberapa aspek yang menurut gua kurang diimplementasikan dengan baik. Yang pertama adalah option no or yes ketika kita akan memilih suatu opsi, dimana game ini akan selalu memberikan pilihan no secara default. Ketika kita akan memilih suatu opsi, tentunya akan membuat pacing kita menjadi menurun, terutama di situasi genting. Ini sering terjadi di mana gue terburu-buru untuk memilih opsi namun gagal, karena tombol opsi yang mengharuskan kita untuk menggeser tombol terlebih dahulu sebelum mengonfirmasi opsi kita yang mayoritas memilih yes ketimbang no. Dan satu lagi yang menurut gue kurang adalah boss fight-nya, dimana kita hanya akan dipertemukan dengan The One Truth dan Walter itu sendiri. Ketika melawan The One Truth, jujur menurut gue tantangannya terasa hampa. Tidak adanya variasi serangan, pacingnya yang standar dan terkesan klise, membuat gue juga kurang menikmati boss fight-nya. Begitupun dengan Walter yang menjadi final boss di game ini. Tapi untuk final bossnya terasa sedikit menantang dikarenakan ada skenario yang juga mengharuskan kita membuat pilihan untuk menyelamatkan Eileen atau tidak. Dan skenario ini juga akan mempengaruhi ending yang akan kita dapatkan. Tapi terlepas dari itu, boss fight-nya jujur aja terasa cukup dragging dan kurang memuaskan menurut gua pribadi. Thanks.
Oke, so kesimpulannya, Silent Hill 4 benar-benar suatu game yang cukup menarik di mata gue. Semua aspek di atas telah membuat gue mencintai franchise ini. Implementasi yang cukup baik membuat gue mau menyelesaikan game ini. Dan juga replayability-nya yang juga akan cukup tinggi, terutama jika kalian menginginkan semua ending yang ada di game ini. Dari segala aspek, gue sangat menikmati bagaimana game ini terus membawa gue. Pacing yang naik turun tapi menantang, atmosfernya yang luar biasa, dan juga dipadukan dengan cerita yang juga nggak kalah menariknya, membuat gue terus menikmati game ini. Walau kalau dilihat secara grafiknya, mungkin udah nggak relevan lagi di era yang sekarang ini. Tapi untuk kalian yang mungkin ingin mencoba game ini tapi belum memberikan kesempatan untuk mencobanya, gue sangat merekomendasikan kalian untuk at least mencoba untuk memainkan dan menyelesaikan game ini minimal 1 kali. So itulah pembahasan gue untuk Silent Hill 4. Jika kalian sekiranya punya pendapat kalian ataupun ingin menambahkan sesuatu atau bahkan ingin mengkoreksi pendapat gue, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. And I think so that's it for today, and Kang Stefan undur diri and see ya.